Karumpul kumpul, kumpul yuk. Nah, kemarin-kemarin itu ada yang request katanya bikinin untuk sambal honje atau sambal kecombrang. Dan kali ini aku bikin langsung ini dia nih lur, untuk yang kemarin request. Kalau gak salah itu Cep KS Rantau ya, atau Bangkal Sasih. Ini dia untuk sambal kecombrangnya atau sambal honjenya. Ini untuk warnanya benar-benar boricak burinong murahnya ya, merah menyala. Apalagi rasanya pedas seger, ada asam-asam, gurih, nampol abis. Ini cocok banget dihidangkan dengan lalapan sayuran mau sayuran mentah atau sayuran matang ya lur. Dan buat makanan yang digoreng, dibakar, dikukus, ini jadi cocolan ya untuk si sambal kecombrangnya. Itu cocok banget dengan nasi aja. Ini bener-bener bisa bikin boros nasi lur untuk sambal kecombrang atau sambal honje ini. Dan ini wajib kalian coba untuk selengkapnya biar kalian bisa recook di rumah. Yuk langsung aja kita sediakan untuk wajan dan kasih minyak goreng sedikit, kita panaskan. Kita tambahkan untuk 1 sendok makan teri dan 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 4 buah cabai merah rawit dan 2 buah cabai merah besar, 1 buah tomat merah yang udah dipotong. Ini kalau kalian suka pedas lagi boleh ditambahkan lagi untuk cabai rawitnya ya lur. Ini kita akan goreng-goreng atau tumis-tumis sampai matang. Kalau udah seperti ini, kita akan masukkan ke dalam cobek ya lur. Kita akan ulek-ulek sampai halus untuk bumbu sambalnya ini. Ini masya Allah tabarakallah ya, untuk warnanya benar-benar menyala banget. Dan seperti yang aku bilang, kalau kalian mau lebih pedas lagi boleh ditambahkan lagi untuk cabai rawitnya. Tapi ini aja udah pedas ya lur menurut aku dan keluargaku. Nah ini kita akan ulek-ulek sampai halus. Ini aku pakai cobekan. Kalau kalian nggak ada cobekan boleh pakai blender atau chopper untuk halusinnya ya lur. Sambil aku menghaluskan, aku akan menyapa kalian dulu di rumah karena aku sampai lupa. Hai dulu di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu murah rezeki, sukses selalu. Bagi kalian yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim. Semoga betah di sini. Langsung aja kita lanjut. Ini kalau udah halus, kita sediakan untuk bintang utamanya yaitu kecombrang. Aku pakai 1 buah seperti ini. Nah ini aku pakai kecombrang merah atau honje merah atau honje berem ya. Kalau mau pakai kecombrang yang warna pink boleh banget. Dan ini kemudian kita akan potong bagi 2 dan kita iris-iris kecil-kecil aja ya lur untuk si kecombrang atau honjenya. Dan kalau kalian suka dengan aroma dan rasa honje kecombrangnya itu boleh ditambahkan lagi. Kalau nggak suka terlalu strong boleh dikurangi untuk honjenya ya lur. Tapi untuk 1 buah ini udah cukup banget. Ini kemudian aku akan potong-potong iris-iris. Kalau udah langsung kita masukkan ke dalam cobek berisi bumbu sambalnya. Ini kita akan ulek-ulek sampai tercampur rata, tercampur baur ya lur. Kalau kalian mau haluskan boleh dihaluskan, kalau mau dikasarin boleh sampai kasar aja ya lur. Kalau aku tidak terlalu halus atau tidak terlalu kasar ya, seperti ini bisa kalian lihat. Ini kalau udah langsung aja sisihkan aja ya lur. Kita akan ke proses selanjutnya, kita ambil aja ini untuk si sambal kecombrang yang udah kita ulek ya. Kita sediakan wajan dan kasih minyak goreng secukupnya, kita panaskan. Kalau udah panas masukkan untuk si sambal kecombrang yang udah kita haluskan tadi sebelumnya. Kita akan masak ya lur. Masak-masak sampai harum mewangi dan layu. Ini masya Allah tabarakallah untuk wanginya ya, untuk si sambal honje ini khas banget. Dan langsung aja ini, kalau orang Indonesia, orang Sunda mah ya, segala macam mau tumisan mau sambal itu dikasih air. Ini pakai air secukupnya aja seperti ini. Kita tunggu sampai mendidih ya lur. Kalau udah mendidih kita seasoning, tambahkan untuk 1 sendok teh gula, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Rasa apa aja, merek apa aja boleh banget. Ini kita aduk-aduk biar semua tercampur rata, tercampur baur ya lur, untuk bumbu sambara si sambal honje kecombrangnya ini. Ini masya Allah tabarakallah untuk warnanya cantik banget. Ini kita cobian rasanya. Kalau udah rasa untuk pedas, manis, gurih, asamnya, aduh ini udah cocok ya. Kalau ada yang kurang-kurang boleh ditambahkan lagi ya lur. Untuk rasa itu sesuai selera, opsionalkan aja ya lur.
Ini kalau udah dapat kita sajikan langsung ya. Ini kita tunggu airnya menyusut sedikit dan langsung aja. Ini udah pas ya, kalau menurut aku langsung kita sajikan. Ini aku pakai cobekan dari Tanah Liat ya. Aku sajikan seperti ini untuk si sambal kecombrang atau sambal honje-nya ini. Ini Masya Allah tabarakallah, wangi ya lur. Dan ini kita masukkan aja semuanya, nggak usah ada yang ditinggalkan ya, biar semuanya masuk dan jangan sampai mubazir. Dan ini dia lur untuk sambal honje kecombrangnya. Ini biar nggak terlalu polos, aku tambahkan untuk irisan dari kacang panjang. Sayuran lainnya aku juga akan pakai lenca ya. Sesuai opsionalkan aja untuk sayurannya atau lalapannya. Kalau aku adanya kacang panjang dan juga lenca ya lur. Ini cocok banget, apalagi untuk si kacang panjangnya itu keras dan manis ya. Nah, ini untuk si sambal kecombrang ini bisa kalian sajikan ya lur. Jadi lauk pauk dengan nasi aja ini bisa bikin boros nasi, apalagi kalau jadi cocolan gorengan yang digoreng-goreng ataupun yang dibakar-bakar, dipepes-pepes ataupun sayuran mentah lalapan ya, atau sayuran yang direbus dikukus. Ini cocok banget lur, Masya Allah tabarakallah. Langsung aja kalian coba di rumah, apalagi ini untuk warna sambal honje kecombrangnya itu benar-benar menyala-nyala ya, moroh nyoy kalau kata Aidoy Mayalur. Masya Allah, apalagi dengan si kacang panjang dan juga si lencanya ini fresh, seger banget karena ini baru petik juga. Dan langsung aja ini dia lur untuk sambal honje atau kecombrangnya. Gak afdol kalau nggak dicoba ya. Ini kita coba rasanya. Ini aku pakai kacang panjang ya, kita cocol. Bismillah. Ini untuk si kacang panjangnya itu keras banget ya lur, manis. Ada apa lagi ini dicocol dengan sambal honje, sambal kecombrang yang khas banget, wangi. Ada pedas, manis, gurih, asam, seger, pokoknya ini seger pol. Nah, aku akan sisihkan, aku akan bikin untuk proteinnya ya lur, telur dadar bawang. Ini aku pakai 2 butir telur, kasih sedikit untuk garam ya lur, biar ada asin-asinnya, gurih-gurihnya, kita kocok-kocok. Dan ini aku pakai 2 buah atau 2 siung bawang merah, kita iris-iris kecil-kecil. Ini aku nggak pakai metode yang kemarin yang sambal tolenjeng ya. Kalau sambal tolenjeng yang telur dadarnya itu langsung disatukan, tapi kali ini aku mau tumis dulu ya sampai harum mewangi di minyak yang panas seperti ini. Untuk si bawang merahnya ini biar matang dan harum mewangi ya lur. Kalau udah wangi, masukkan untuk si telur yang udah kita kocok seperti ini ya lur, bisa kalian lihat. Ini untuk telur dadar bawang dengan metode ini tambah gurih, tambah wangi, tambah sedap, dan rekomendasi untuk kalian coba. Ini untuk sisi-sisinya aku akan pindah-pindahkan seperti ini ya, biar matangnya itu paripurna. Ini jangan lupa untuk dibalik ya lur, biar matangnya paripurna ya. Kalau udah sisi bawahnya itu berubah keemasan, ke goldenan, atau berubah jadi padat ya. Ini untuk warnanya benar-benar ya kuning-kuning segar banget. Langsung aja kita balikan ya lur. Ini aku pakai serokan ya, karena ini terlalu besar juga. Aku takut nanti hancur, dan kita balikan. Wow, Masya Allah tabarakallah. Ini harum mewangi lur untuk telur dadar bawang yang aku pakai metode ini, dan wajib kalian coba ya. Ini kalau udah berubah warna langsung kita angkat ya. Dan ini untuk si sambal honjenya kita akan ambil. Nah, aku sajikan dengan nasi ya lur untuk si sambal honje kecombrangnya dengan lalapan dan juga telur dadar bawangnya. Ini benar-benar rekomendasi banget ya lur, karena benar perpadu padanan yang hakiki bikin boros nasi lur. Masya Allah tabarakallah. Ini untuk yang request Chef KS Rantau udah ya lur, ini udah lunas. Dan jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena aku udah share untuk cara membuatnya. Ini benar-benar rekomendasi banget buat dulur-dulur di rumah juga yang lainnya. Ini wajib kalian coba ya. Terima kasih buat dulur-dulur semua yang udah pantengin dari awal sampai akhir. Aku akan habisin ini. Jadi aku akan akhiri video kali ini sampai di sini. See you the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.